Sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Di sini soalnya yaitu modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari modus gitu ya. Dimana kalau kita lihat ini tuh merupakan data kelompok. Karena kalau kita lihat di sini ini tuh berkelompok gitu ya, dari 10 sampai 19, 20 sampai 29 sampai 50 sampai 59. Nah, di sini ada frekuensinya juga gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari modus dari data berkelompok di sini. Oke, sekarang untuk menjawab soal ini kita bisa ke bawah. Dimana kalau dari data berkelompok, untuk mencari modusnya berarti kita fokus ke frekuensinya dulu. Nah, dimana kalau kita fokus ke frekuensinya berarti kita cari frekuensi yang paling besar. Nah, kalau kita lihat di sini frekuensi yang paling besar itu ialah 19. Nah, berarti 19 di sini merupakan modusnya. Nah, berarti kalau kita tandai yang ini, yang warna biru, berarti modus ini itu ada di panjang daun 30 sampai 39 mm. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari modusnya dari kelas yang ini. Karena kita nggak tahu nih, yang mana modus dari 30 sampai 39. Nah, bisa jadi misalkan 30 atau 30 sekian gitu. Nah, cuman karena ini data berkelompok, biasanya modusnya itu dalam bentuk koma atau desimal gitu ya. Jadinya, karena kita mau cari modus dari data berkelompok, berarti kita akan gunakan rumus yang ini. Di mana rumus modusnya, di mana ini tulisannya mo, artinya modus, sama dengan tepi bawah TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Nah, untuk keterangannya kita bisa lihat di bawah. Tadi seperti aku bilang, modus itu adalah mo, terus tepi bawah adalah TB, di mana rumus tepi bawah di sini adalah X yang bawah, artinya dari panjang kelasnya di sini. Jadi kalau kita perhatikan, 30 dan 39, berarti yang bawah di sini berarti XB-nya, gitu. Terus yang atas berarti XA-nya. Jadi B dan A ini kita ambil dari inisial bawah dan atas, gitu. Nah, jadinya tepi bawah di sini berarti XB kurang 0,5, gitu. Jadi, ini itu nanti kita kurangkan dengan 0,5 gitu ya, untuk mendapatkan tepi bawah. Nah, selanjutnya D1 di sini adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Nah, berarti kalau kita perhatikan, frekuensi yang ada di modus ini adalah 19. Nah, berarti D1-nya tadi adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas sebelumnya di sini berarti sebelum 19, berarti 13. Berarti kita akan menkurangkan 19 dengan 13. Nah, gitu. Nah, berarti kalau untuk D2 berarti kebalikan dari D1, yaitu selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Nah, berarti frekuensi di sini 19, berarti sesudah 19 berarti 15. Berarti kita akan cari selisihnya. Terus di sini C-nya itu panjang kelas. Nah, di mana panjang kelas itu berarti berapa banyak angka yang ada di X di sini. Kalau 30 sampai 39 nanti kita hitung nih berapa angka yang ada di situ. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadinya tadi kita dapatkan XB dan XA-nya 30 dan 39. Nah, terus tadi tepi bawahnya X bawah kurang 0,5. Berarti 30 kurang 0,5 berarti 29,5. Terus tadi D1 adalah selisih frekuensi pada modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti tadi 19 kurang 13. Nah, inilah 6. Terus untuk D2 berarti selisih frekuensi yang ada pada modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti 15. Nah, berarti 19 kurang 15 berarti 4. Nah, inilah D2. Nah, untuk C-nya berarti kita hitung panjang kelasnya. Berarti dari 30 sampai 39. Berarti 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, berarti ada 10X atau 10 angka. Nah, berarti C-nya 10. Atau biar lebih gampang gitu ya, kita coba kurangkan aja 30 dengan 39. Nah, karena kita mau cari berapa banyaknya angka, berarti kan harusnya 39 kurang 30 tuh. Jadinya 39 kurang 30, terus ini sama dengan 9. Terus dari 9 ini jangan lupa kita tambahkan 1. Itu jadinya 10. Jadi misalkan kalau kita ke panjang daun 20 sampai 29, berarti untuk menentukan banyaknya angka, berarti kita dapatkan, yang ini kita coba hapus dulu gitu ya. Berarti kita dapatkan 29 kurang 20 sama dengan 9, terus tambah 1 sama dengan 10. Nah, sama gitu ya. Nah, biasanya juga kalau di soal data berkelompok, untuk menentukan panjang kelasnya, atau di sini berapa banyak angka di data berkelompok ini tuh sama aja dengan yang ini gitu, banyaknya angkanya. Itu juga dengan yang ini, dan yang ini, dan yang ini. Intinya, banyaknya C dari sini semua, ini tuh sama gitu, yaitu 10. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tadi tepi bawah, terus D1, D2, dan C-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawah. Nah, sekarang kita pindahkan yang kita dapatkan tadi. Tadi tepi bawahnya 29,5, D1-nya 6, D2-nya 4, dan C-nya 10. Berarti modusnya sama dengan tepi bawah tambah D1 per D2, D1 per D1 tambah D2 dikali C. Nah, berarti kita tinggal ganti yang kita dapatkan tadi. Berarti sama dengan tepi bawahnya 29,5, yaitu yang ini. Terus ditambah D1, berarti 6 per D1 tambah D2, berarti 6 tambah 4, dikali C, berarti 10. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita lanjut, berarti dari sini, berarti kita akan menjumlahkan yang ini dulu, 6 tambah 4, itu 10. Jadinya ini itu berarti kita bisa tahu nih, ini tuh berarti 29,5 tambah 6 per 10 dari sini, terus dikali 10. Nah, sehingga dari sini kita akan menghitung 6 per 10 kali 10, di mana 10-nya bisa kita coret. Jadinya tinggal 6 kali 1, yaitu 6. Nah, jadinya kita tinggal jumlahkan aja, 29,5 tambah 6. Jadinya 35,5. Nah, berarti jawabannya ialah 35,5 untuk modusnya. Nah, inilah dia, 35,5. Oke, sekarang kalau kita lihat di opsi, berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi B gitu ya. Karena 35,50 sama aja dengan 35,5 gitu. Oke, berarti jawabannya opsi B.